Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Setiap hari kami boleh merasakan pertolongan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami selalu berkata, kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, materikan firman-Mu bagi kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu yang akan menguatkan kami semakin teguh iman kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tema kebenaran firman Tuhan yaitu stay in God's favor, artinya tetap dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan setelah Saul disingkirkan. Kita tahu bahwa konsekuensi dari dosa ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul, dia ditolak Allah menjadi raja atas Israel. Setelah penolakan dari Allah atas Saul, firman Tuhan katakan bahwa Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi raja atas Israel. Ada sesuatu hal yang dilihat Allah yang begitu istimewa dari orang-orang pada zaman itu. Dan firman Tuhan katakan, Daud berkenan di hati Allah. Karena Daud berkenan di hati Allah, itulah yang membuat Allah untuk memilih Daud menjadi raja. Berkenan artinya bahwa menarik hati dan suka. Bapak Ibu Saudara, Allah melihat bahwa Daud ini begitu menarik hati Allah. Kenapa Daud begitu menarik hati Allah pada saat itu? Dan kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-22 di situ dikatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di mata Tuhan, dia menarik di hati Allah. Firman Tuhan katakan, Daud melakukan segala kehendak Allah. Segala apa yang dikehendaki, yang dimaui oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, dilakukan oleh Daud dengan tepat. Daud tidak pernah melalaikan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam setiap kehidupannya. Allah melihat bagaimana cara hidup, bagaimana tingkah laku daripada Daud setiap hari. Ketika Allah melihat segala perbuatan Daud begitu menyukai hatinya, begitu menyenangkan hati Tuhan dan menarik hati Allah, Allah katakan dia berkenan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Daud sudah mendapat statement atau pernyataan dari Allah, Daud berkenan di hatiku, bukan berarti Daud tidak pernah berdosa. Setelah Daud menjadi raja atas Israel, dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan oleh Daud yaitu dosa perzinahan, di mana dia pada saat itu mengambil Batseba, istri dari Uria, untuk menjadi istrinya. Dan dia juga merencanakan pembunuhan terhadap Uria.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud, dosa yang dia lakukan sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi Allah tetap mengasihi Daud sehingga Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud supaya Daud menyadari, supaya Daud sadar akan segala dosa yang dia perbuat. Kita buka di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang ke-13 di situ dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, dia katakan, aku sadar akan dosaku. Dan dikatakan, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Ketika dia ditegur, sadar bahwa dia sudah melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, ada perubahan di dalam hidupnya, ada penyesalan yang begitu dalam hidupnya, supaya hidupnya kembali berkenan kepada Tuhan. Supaya dia kembali mendapatkan penyataan Tuhan bahwa dia orang yang layak di hadapan Tuhan. Kalau terjemahan lain di situ dikatakan, janganlah engkau menjatuhkan hukuman mati atasku. Bapak Ibu Saudara, penyesalan akan dosa yang dilakukan oleh Daud. Dia sadar betul bahwa apa yang dia perbuat itu dapat menjatuhkan hukuman atas dia. Tetapi ketika dia sadar untuk dapat kembali tetap dalam perkenanan Tuhan, dia meminta ampun. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Allah jangan menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Daud pada saat ini. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mendapatkan status dari Tuhan bahwa kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi dengan status atau statement yang kita dapatkan dari Tuhan, bukan berarti kita boleh sembrono dalam hidup. Bukan berarti kita boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sudah diperkenankan oleh Tuhan, kita harus menolak segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menolak segala dosa yang membuat kita untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Merenungkan, mencintai firman Tuhan dan melakukan setiap hari. Ketika Daud sadar akan segala apa yang dia perbuat, bahwa dia sudah tidak berkenan kepada Tuhan dan mau tetap tinggal di dalam perkenanan Tuhan, dia bertobat, minta ampun. Dan kita tahu di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-23 di situ dikatakan bahwa janji Allah kepada Daud digenapi. Dari keturunannya Allah akan membangkitkan juru selamat bagi bangsa Israel. Juru selamat bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus.
Inilah yang menjadi renungan kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan. Katakan tidak kepada dosa dan tolak apapun itu bentuknya, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami pada saat ini untuk kami tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk hidup berkenan kepadamu Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus kami akan disanggupkan, kami akan dimampukan oleh Tuhan. Kami boleh berkata tidak kepada dosa. Kami boleh menolak segala dosa yang membuat kami untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami sepanjang hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya kami boleh berkenan sepanjang hari ini di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Amin.